Anda sedang mendengarkan Radio Abal-Abal. Hai, hello guys. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya bagi saudara-saudara pemuda-pemudi yang masih luar biasa semangatnya nih. Halo, apa kabar? Dan ketemu lagi dengan Kak Is, pastinya di Radio Abal-Abal dari Kak Is sendiri pastinya. Dan tentunya pas edisi hari ini di weekend Sabtu atau Saturday, haha, tanggal 1 Oktober 2022. Wow, awal bulan nih. Sudah berber nih, dan udah dekat lagi nih, udah Desember. Tapi bukan dibahas itu ya. Yang pastinya kemarin udah kita tinggalkan bulan September pas 30 September, dan pastinya kita sebagai anak-anak Indonesia sudah tahu dong, 30 September itu adalah sebuah peristiwa yang sangat tragis terjadi di para jenderal. Dan kemarin kalau tidak salah, atau 2 hari kemarin, udah ditayangkan kembali film bersejarah Indonesia sepanjang masa, yaitu gerakan 30 SPKI ya. Yang udah nonton oke lah. Dan tapi kita bukan bahas soal itu lagi. Yang kita bahas ini adalah sebuah firman, karena kita masih berada di program mendengarkan firman Tuhan. Guys, saya mau ceritakan dulu. Jadi pengalaman Kak Is, hari apa ya? Pokoknya malam, sabar. Oh, tanggal 29 September. Itu hari apa? Kamis ya? Ya. Jadi 29 September pas jam 11 malam. Ya 11 atau 12 lah, pokoknya sekitar jam itu. Karena ya ada problem broken heart gitu ya. Sedikit broken heart. Lagi marah-marahan lah. Dan tiba-tiba Kak Is hubungi sama adik sepupu. Kebetulan dia udah jadi polisi ya. Jadi kita sama-sama saling curhat-curhatan. Dia sharing, Kak Is juga sharing. Jadi pas banget, Kak Is sangat tersentuh sampai Kak Is nangis. Dia pun ikut nangis. Makanya malam hari ini tuh Kak Is mau mau memperdengarkan kepada kita semua ada konteks firman yang sangat menyentuh kepada adik sepupu Kak Is yang waktu itu sementara pergumulan, dan akhirnya dia disentuh oleh tuntunan Roh Kudus dan terinspirasi juga dengan TikTok. Waktu itu dia lagi nonton, dan konten waktu itu pas firman lah, seperti itu firman Tuhan, dan akhirnya dia langsung punya gerakan hati dituntun oleh Roh Kudus untuk setiap malam. Ya katanya setiap malam, dan pokoknya hampir setiap hari lah begitu. Siang pun ada. Dia langsung membuka kitab ini, dan kita sama-sama Kak Is mengajak kita untuk membaca kembali kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 dan pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Begini kata firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi firman ini kayak Kak Is pernah bawakan juga sih, tapi oke, kita mengulang kembali ya. Dan pasal yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan sumpah guys, firman ini tuh pengalaman Kak Is guys selalu bawakan kepada anak-anak waktu pelayanan, terutama anak remaja. Ini tentang hal kekhawatiran dan hal pengabulan doa guys. Sumpah ya, waktu percakapan Kak Is dengan adik sepupu Kak Is itu sangat punya ada satu inspirasi dan motivasi. Tapi sebelum itu Kak Is mau menyapa dulu kepada anda yang di luar sana yang lagi weekend. Pas jam berapa ini kah? Oh, jam 20.22, berarti jam 8 lah, 8 lewat 22 menit ya, yang lagi weekend, yang mungkin malam ini udah selesai sholat asa ya, kalau tidak salah, mohon maaf ya. Sholat isya ya, mohon maaf sekali lagi yang sudah sholat isya, yang mungkin weekend, yang Kristen sudah selesai atau sementara pertengahan ibadah tutup usbu, biasa kan hari Sabtu ya, dan menjelang persiapan besok hari Minggu ya. Bagi anak-anak muda yang mungkin sudah selesai ibadah, sudah selesai sembahyang, yang sudah lanjut dengan masa sudah lanjut dengan masa pacaran gitu, yang lagi falling in love, yang lagi kasmaran, mungkin di tempat kalian konser. Oke, selamat menjalani, semoga bermanfaat, dan pastinya menggunakan hati ya, bukan menggunakan pikiran. Kalau menggunakan pikiran, kalian akan berpikir hal-hal yang aneh pastinya. Kalau kalian menggunakan hati, kalian ikuti hati nurani, kalian berpacaran walaupun di tempat gelap, tapi pacarannya yang positif. Oke, itu aja guys. Ini untuk kalian anak muda, walaupun kalian lagi pacaran dan mungkin kalian lagi mendengarkan YouTube, karena radio ini tuh disiarkan di YouTube, siarkan, tapi bukan on air atau bukan siaran langsung. Ini hanya rekaman podcast, tapi pokoknya ala podcast, tapi ini lebih ke Kak Is tuh mau kayak ke radio gitulah, karena impiannya mau jadi penyiar radio. Amin. Karirnya gitu, salah satu karir gitu. Oke, itu tadi curhatan doang, tapi yang kita bahas tadi firmannya. Oke guys, firman tadi itu mengajak kita untuk percaya kepada siapa dong? Yang pasti pencipta kita dong. Siapa sih pencipta kita ya? Yang pastinya yang Maha Esa, Tuhan kita. Oke, pastinya ya, dialah satu-satunya sosok yang luar biasa guys dalam hidup kita. Terbukti sampai detik ini masih bernafas ya kan. Oke, katakan amin. Oke guys, percaya. Jadi konteks firman ini tuh mengajak kita untuk percayalah, percaya kepada yang pencipta, yang cipta kita. Jadi hal kekhawatiran dan hal pengabulan doa ini sekali lagi mengajak kita dan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, bahwa dialah satu-satunya yang sanggup. Tadi di hal kekhawatiran itu di Matius pasal 6 ayat 34 itu ada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu di ayat yang ke-33 berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang dimaksud adalah ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa itu ketika kita selalu khawatir dalam hidup kita, misalkan tidak ada makanan, tidak ada pakaian, itu yang diumpamakan dalam konteks ini di ayat-ayat sebelumnya yang tidak dibaca tadi. Itu
pasti kita khawatir. Tetapi di ayat 33 ini kesimpulannya, jangan kita khawatir dari hal-hal duniawi itu. Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, pakai dan sebagainya itu jangan khawatir. Tapi orang harus cari dulu Tuhan gitu. Cari dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Artinya bahwa kita beribadah dulu kepada Tuhan secara pribadi, bisa secara bersekutu pun bisa. Jadi kita cari Tuhan dulu gitu, kita berdoa dulu, baru semua yang kita khawatirkan tadi, yang kita butuhkan tadi itu akan ditambahkan kepada kita, guys. Amin. Nah, baru itu perlengkapnya di ayat penjelasannya dan pelengkapnya itu di ayat 34 tadi. Karena kesusahan hari ini cukup hari ini saja, besok itu ada lagi gitu, tapi besok itu rahasia itu, dan kita khawatir hari ini saja, jangan sampai besok dan seterusnya. Kita khawatir hari ini, kita datang kepada Tuhan hari ini, dan besoknya itu jangan kita khawatir gitu, maksudnya seperti itu. Begitu juga kita jangan khawatir bahwa kita sudah gagal tahun ini, besok tahun depan gimana lagi. Jangan seperti itu. Hari ini gagal, oke, kita tahu hari ini kita gagal, dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Kita akan berusaha hari ini, apapun apa yang menjadi faktor penyebab kita gagal hari ini, kita rubah, kita belajar untuk tahun depan kita akan mampu gitu. Tapi jangan kita bagaimana tahun depan, jangan. Tapi biarkan Tuhan bekerja untuk tahun depan gitu. Maksudnya biarkan Tuhan bekerja untuk tahun ini, kita sudah gagal, biarkan gitu. Tuhan akan bekerja ulang, dan ke depannya itu Tuhan akan sediakan, seperti itu. Itulah, jadi jangan khawatir. Yang kedua, hal pengabulan doa. Percaya saja guys, minta, Tuhan akan beri kok. Makanya kita berdoa, kita minta tuh sungguh-sungguh itu. Tuhan akan beri, sumpah Tuhan akan berikan. Nah, dan di sini yang akan Kak Is mau sharing tentang sosok. Jadi dia ini adik sepupu Kak Is, dan sumpah kayak mau nangis juga sih. Jadi waktu itu tuh kan Kak Is langsung nangis tuh. Jadi semalam baru dia curhat orang pertama kepada Kak Is. Sebenarnya dia pendam, dia mau curhat sama Kak Is yang pada saat dia lolos polisi itu. Cuman waktu itu mungkin belum waktu yang tepat. Jadi pas tadi malam baru dia curhat. Dia pun menangis, Kak Is pun menangis. Jadi sumpah dia itu tuh bukan cuma adik sepupu Kak Is sih, tapi dia itu salah satu anak didikan Kak Is dan juga pengasuh-pengasuh yang lain selama dia waktu itu masih sekolah minggu sampai remaja. Dan wow, dia tuh luar biasa. Dia tuh dari sekolah minggu sampai remaja salah satu anak yang memang penurut sih, pokoknya baik, penurut, pendiam juga bisa. Tapi dia ada kalanya dia tuh ikutan sama teman-temannya, kalau ikut ribut, tapi kalau ditegur langsung diam gitu. Itu jadi dia tuh salah satunya yang bisa diharapkan deh. Tapi memang sih wajar kalau masih anak-anak kecil, masih sekolah minggu gitu, apalagi anak laki-laki ya pasti ya ikut-ikutan ribut bandel gitu. Tapi sumpah dia tuh ketika ditegur langsung diam gitu. Tapi Kak Is pernah tampar sama dia waktu itu di Komsel sih, lagi sharing lagi memberi PA gitu, pendalaman Alkitab. Terus tiba-tiba dia itu ikutan ribut sama teman di sebelahnya. Akhirnya Kak Is langsung emosi dan refleksi itu sih, tampar sama dia. Bayangkan mata di samping mata sebelah kiri kiri, karena Kak Is kan bukan di sebelah kanan, soalnya kan Kak Is tampar di pipi kanannya pakai tangan kiri Kak Is itu. Jadi tampar dia, dan sumpah, tapi dia tidak dendam mungkin ya, tapi maksudnya dia tuh kayak Kak Is lihat
pun kasihan karena ada bekas ini sih, bengkak di itu. Tuh. Oke, tapi akhirnya dia berjuang. Jadi sumpah dia tuh pernah gagal waktu itu. Dia tes polisi tahun 2021, pertama kali tes guys, dan jatuh di pertengahan. Waktu dia udah gugur, dia menangis guys, sampai telepon dia orang tuanya menangis. Oke. Tapi di situ, dan dia pulang, sumpah dia pulang pas ya jadi dia pulang malam, pulang di Sofivi di kampung. Pas malamnya itu bertemu dengan Kak Is, dan di situ Kak Is sangka dia tuh pulang nanti balik lagi, pulang mungkin hanya apa gitu, padahal dia pulang udah gugur gitu. Jadi dia bilang ke Kak Is, pas dia bilang tuh Kak Is langsung rasa kayak oke lah, sabar, terus ya banyak belajar lagi, banyak, pokoknya jangan putus asa, tahun depan tes kembali gitu. Terus Kak Is tanya-tanya tahun depan bagaimana, masih bisa toh? Oke, dia bilang bisa. Oke, bisa. Jadi Kak Is bilang gagal Kak Is tanya dia gagal di mana dan sebagainya. Ternyata dia bilang oke, gagal di sini. Ternyata dia di bagian belajar di bagian itulah gagal, masih lemah. Akhirnya Kak Is bilang pokoknya Kak Is bilang ke dia, pokoknya ngana harus banyak belajar. Pokoknya apa yang gagal di situ banyak belajar. Sampai sarankan harus belajar ini. Oke, dia berusaha, dan tahun 2022 setelah bantu dia, dan akhirnya puji Tuhan selama dia tes kemarin di tes kedua ini luar biasa. Dia tidak ngomong sama Kak Is maupun tidak ngomong sama yang lain-lain. Dia tuh cuma ngomong sama Tuhan, luar biasa loh. Hanya Tuhan yang tahu itu. Dia curhat ke Kak Is. Jadi selama dia tes kedua ini ternyata dia bergumul pribadi dengan Tuhan gitu. Jadi setiap malam dan itu siang pun ada, dia tuh kadang di kamar sendirian buka konteks firman ini di Matius pasal 6 ayat 34 dan pasal 7 ayat 7 sampai 11. Dia baca terus, berdoa, dia doa Bapa kami, dan pun dia berdoa untuk orang tua, dan dia yakin percaya itu sampai selesai tes. Bahkan di kosan pun seperti itu bersama dengan kakak perempuannya gitu. Jadi dia terus begitu sampai lolos, puji Tuhan. Kak Is pun tidak tahu, dan nanti malam itu tanggal 29 September 2022 malam jam 11 jam 12 kalau tidak salah, telepon sampai jam 2 malam gitu, curhat nangis luar biasa loh. Jadi dia curhat ke Kak Is dalam arti dia minta untuk untuk ini ya, Kak Is kasih tanggapan gimana, dan oke, sudah diberikan tanggapan. Nah, sebenarnya Kak Is tidak mau kasih identitasnya ya, karena memang Kak Is lupa minta izin ke dia untuk sharing di siaran ini. Jadi ya gitulah, intinya dari pengalaman salah satu adik sepupu Kak Is ini, semoga anak muda di luar sana, apapun yang kalian sementara bergumul, apapun yang kalian sementara berjuang, ingat guys, bergumul secara pribadi kepada Tuhan, angkat hati kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, kemudian kalian harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Titik kalian gugur, itulah kalian jangan jadikan sebagai musuh, tetapi kalian bersahabat kembali, dan kalian harus perbaikinya agar supaya ke depan kalian tes atau apapun kalian sudah mampu mengalahkan hal-hal yang membuat kalian gagal. Seperti itu guys.
Ya jadi sumpah dari percakapan Kak Is dengan dia tuh apa ya, betapa luar biasanya sih, sampai jam 2 loh, itu luar biasa. Jadi puji Tuhan ada mujizat juga sih dari Kak Is. Setelah sharing dengan dia malam itu, akhirnya pas selesai telepon WA masuk dan puji Tuhan Kak Is dengan orang yang Kak Is punya orang spesial akhirnya bisa berdamai lagi. Artinya bahwa apa ya, tidak sangka-sangka sih ini kayak rencana Tuhan lah, kayak pokoknya tidak bisa diutarakan dengan kata-kata lah, cuman apa ya, air mata pun ya yang mampu untuk mengungkapkan gitu. Kayak akhirnya luar biasa sih, tidak sangka-sangka sih dia salah satu anak didik kami tuh yang mampu untuk sebijak ini loh. Dia memilih langkah yang luar biasa ini yang bikin Kak Is tuh kayak amazing gitu. Oke. Daripada Kak Is nangis melulu, kayaknya ini udah selesai sharing, udah selesai memberikan firman Tuhan ya. Dan semoga siaran Kak Is yang lebih spesial malam hari ini tuh di pas weekend itu membangkitkan membangkitkan semangat kalian lagi, memberikan kalian motivasi yang luar biasa lagi dan lebih ahoy lah. Oke, mungkin kalian sementara pacaran kalian langsung berpikir, oh ya abis pacaran ini besoknya harus fokus dengan mimpi, dengan tujuan, dengan masa depan, seperti itu ya. Semoga amin. Dan jangan marah-marahan lah, pokoknya intinya kalian itu pacaran yang positif agar pacar kalian pun bisa mendukung kalian ketika kalian lagi berjuang. Amin. Makanya berdoa dan bilang ke pasangan kalian sayang, atau apa kayak kalian panggilnya apa, baby atau darling atau mami papi kayak apa kayak gitu. Bilang ke mereka dukung aku ya gitu. Atau ini saya mau tes atau mau apa gitu, support itu doakan ya, doain gitu, seperti itu. Jangan pacarannya mau asik-asiknya doang gitu ya kan. Oke, semoga para pendengar dimanapun anda berada kalian bisa happy, kalian bisa tertawa di malam hari ini atau kapanpun di saat kalian menonton atau mendengarkan gitu. Menontonnya karena menonton di YouTube ya, tapi maaf ya tidak punya gambar, tidak punya video gitu ya, karena ya seperti itulah radio abal-abal yang hanya dibuat seolah-olah ini podcast gitu ya, memang podcast ya. Oke guys, dimanapun anda berada selamat mendengarkan dan semoga terhibur, amin. Oke, see you tomorrow, dadah.